wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, saja bisa. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, siap berprestasi. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Putri. Oh, Putri Davian. Yang terus ada lagi yang tidak masuk? Oh, Piket Laundry. Oke, ya. Hari ini, minggu lalu, Bu Suci sudah memberikan materi tentang tes gaya belajar atau kenali potensi yang tes gaya belajar ya. Nah, minggu ini Bu Suci mau memberikan materi tentang jaga konsistensi. Ya, harus konsisten. Konsistennya yang seperti apa? Kebiasaan berkesadaran. Biasanya kebiasaan positif yang istilahnya sadar untuk kalian lakukan. Kalian sudah atau kalian punya kebiasaan positif? Punya ya. Nah, terus biasanya berhubungan sama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kira-kira yang sudah kalian lakukan sudah 7-7-nya atau belum? Ada yang tahu apa aja 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Bangun pagi, terus? Beribadah, terus? Olahraga, terus? Makan bergizi, terus? Belajar, terus? Bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Oke, ya. Nanti kita akan bahas kebiasaan positif dan kebiasaan negatif serta bagaimana cara menghilangkannya. Oke, capaian layanan. Dengan adanya materi ini, murid dapat menumbuhkan kebiasaan positif. Pasti Bu Suci yakin dalam diri kalian itu pasti punya kebiasaan yang positif, ya. Kemudian, murid dapat menghilangkan kebiasaan negatif. Sampai sekarang masih ada yang punya kebiasaan-kebiasaan yang negatif? Apa aja sih kebiasaan negatif? Begadang, contohnya. Terus, pola makan yang kurang sehat. Terus apa lagi? Rebahan. Ya, Bu Suci juga kadangan ya. Oke. Kemudian murid dapat menanamkan kebiasaan baik bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran diri. Tujuannya agar kebiasaan itu melekat pada diri, melekat kuat dalam diri. Oke, kita memulai aktivitas. Jumlahnya berapa? 32 ya. Oke, karena ini ada laki-lakinya ganjil, jadi nanti untuk tidak terlalu kuat ya. Main buka kepalan tangan. Oke, langkah permainan. Pesertanya berpasang-pasangan. Sudah berpasang-pasangan ya? 32, oke. Nah, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Karena ini ada laki-laki sama perempuan, jadi nanti tidak apa-apa. Kemudian silahkan kalian lakukan sweet. Sweet dengan cara apapun bebas. Yang menang nanti jadi A. Yang kalah jadi B. Oke. Coba sweet dulu, silakan. Boleh 3 kali, boleh 4 kali, boleh 10 kali, bebas. Oke. Yang sudah? Yang menang siapa? Yang menang? Ya, yang menang jadi A ya. Yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Oke, silakan yang A kepalkan tangan sekuat mungkin, salah satu tangan, ya. Yang A, iya. Yang A silahkan kepalkan tangan sekuat mungkin, seolah-olah sedang memegang benda berharga. Misalkan duit segepok nih. Nah, silahkan kepalkan tangan yang paling kuat, ya. Kemudian yang B
bertugas membuka kepalan tangan yang A. Ya, bebas caranya. Mau dicakar boleh, mau digigit boleh, mau dipukul juga boleh, ya. Yang jelas bagaimanapun caranya supaya kepalan tangan yang A itu terbuka, ya. Makanya tadi Bu Suci tanya, apakah kukunya panjang-panjang atau tidak? Ya. Jadi, silakan yang A mengepal. Nanti yang B silakan berusaha untuk membuka kepalan tangan yang A. Bu Suci kasih waktu 1 menit. Boleh dicakar, boleh digigit, boleh dipukul, boleh menggunakan kekerasan, boleh, ya. Tapi hanya dalam waktu 1 menit, ya. Oke? Siko yang A yang mana? Ya, oke. Silakan pakai boleh ya, kayak gitu. 1. Mau berdiri pun juga boleh. Silakan kalau berdiri juga boleh, ya. Oke, berdiri boleh, berdiri. Biar lebih ini. Ya, Bu Suci kasih waktu 1 menit. Silakan kalian yang B mencoba untuk membuka kepalan tangan yang A semaksimal mungkin, ya. 1 menit ya. 1, 2, 3. Sampai terbuka. Mau kalian caranya apapun silahkan. Sampai terbuka. Bisa? Ya. Oh, terbuka. Oke. 1. Ada lagi yang terbuka? Pokoknya sampai benar-benar terbuka. Sebaliknya yang A harus mempertahankan. Oke. 20 detik lagi ya. Kedua, 2 orang. Ada lagi? 3, 4. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Ada berapa? Yang terbuka berapa yang terbuka? 1, 2, 3, 4, 5. Jirolu, 4 mah. 6. 6 ya. Ada yang sakit? Kamu kebuka enggak? Enggak, oke. Berapa mempertahankan ya? Oke, ada 5 ya. Capek? Ya silakan minum dulu. Kalau misalkan capek. Pegel? Oke. Sekarang gantian ya. Sekarang gantian. Silakan yang B kepalkan tangannya sekuat mungkin. Tetapi pada ronde kedua gantian B yang kepalkan tangan dan A yang berusaha untuk membuka. Tetapi tidak boleh menyentuh tangan yang B. Ya. Jadi mau pakai iming-iming boleh, mau pakai, yang penting jangan menyentuh tangan. Kalau tadi kan kalau yang A itu kan ini ya, tangannya dipaksa dibuka ya. Sekarang yang B tidak boleh menyentuh tangan yang yang A tidak boleh menyentuh tangan yang B. Mau diiming-imingin habis ini beli jajan asalkan kebuka boleh. Yang penting jangan pakai kekerasan. Gitu. Mau apa dikelitikin juga boleh, yang penting jangan nyentuh tangan yang B. Oke, siap? Silakan yang B dikepalkan tangannya. Mau diiming-imingin apapun silahkan, mau dikelitikin, mau dicubit boleh. Tapi bukan dicubit ya. Mau apa namanya? Yang penting yang halus, jangan pegang tangannya. Gitu. Kalau nggak boleh. Nanti akan ada maknanya dari ini. Oke, Bu Suci beri waktu 1 menit untuk supaya yang B itu dengan cara apapun tanpa menyentuh tangan bisa terbuka. Oke, siap? 1,
3. Siapa yang terbuka? Tanpa menyentuh tangan. Nggak boleh menyentuh tangan ya. Nggak boleh menyentuh tangan. Nggak boleh menyentuh tangan. Udah, ada. Detik lagi ya. Heboh ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Ada sampai jatuh kebuka apa enggak? Enggak, oke. Ada yang udah kebuka? Yang terbuka siapa yang terbuka? Oke, banyak ya. 1, 2, 3. Yang terbuka hanya 3, ya. Yang terbuka secara istilahnya lembut itu hanya 3. Yang terbuka tadi secara paksaan ada lebih dari 3, Pak ya, kalau nggak salah. Oke, capek? Iya udah, minum dulu silakan boleh kalau yang mau minum. Oke, nah tadi sudah main buka kepalan tangan ya. Sekarang kita diskusi. Oke, yuk refleksi, diskusi dan gali makna. Untuk yang tadi yang B, apakah mudah membuka tangan yang A? Susah? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan yang A? Tadi kalian ngapain aja? Yang A ya digigit, terus dicokot, dikelitikin. Terus ada yang sampai yang kena kukunya? Oke, nggak ada ya. Berhasil nggak kira-kira tadi? Ada yang berhasil, ada yang enggak. Oke, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat? Kenapa? Semakin dipaksa itu semakin kuat, ya. Karena A itu seolah-olah mempertahankan sesuatu yang tidak boleh dibuka oleh B, gitu. Punya kemerdekaannya sendiri, punya otonominya sendiri, gitu. Terus untuk ronde kedua, pertanyaan untuk A, apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B? Tadi kan yang B itu kan ini ya, gantian ya. Tapi kan caranya tidak boleh menyentuh, tidak boleh mencakar ya. Dikasih apa? Dikasih iming-iming, ada yang dikasih iming-iming? Apa? Dikasih apa? Risol sama wonton. Terbuka enggak? Oke, berarti nanti harus beliin risol sama wonton. Oh, Senin, oke. Ada lagi yang terbuka? Es teh, oke es teh ya. Ada lagi yang terbuka? Pakai apa? Oh, pergi jalan-jalan, oke ya banyak sekali ya. Intinya biar B itu terbuka. Ternyata dengan iming-iming, dengan seperti itu bisa terbuka, goyah gitu ya. Nah, mana yang lebih mudah? Ronde pertama dengan fisik atau ronde yang kedua tanpa menyentuh? Pertama. Ada yang pertama, ada yang kedua. Pertama itu pakai kekerasan. Kedua pakai ya istilahnya lebih halus ya, gitu. Nah, kemudian kalau kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, cara mana yang paling sering dilakukan? Kalian misalkan nih kalau sehari-hari gitu ya, misalkan nggak dipinjemin PR kayak gitu, kalian pakai cara yang apa? Yang halus. Oke, terus kalau misalkan kalian nggak dibolehin kemana, kita pakai cara yang apa? Biasanya cara yang apa? Kedua apa pertama? Kedua.
pakai cara yang lebih halus. Oke, kita mulai ke konsep kesadaran versus paksaan ya. Nah, di rumah sekarang, pernah nggak orang tua nyuruh kalian itu melakukan kegiatan, tapi kalian nggak melakukan atau nolak? Contohnya apa? Cuci piring. Cuci piring, nggak mau, gitu ya. Jemur pakaian. Terus? Cuci motor. Nyapu, sekedar nyapu. Ya, pasti pernah ya, sekali atau 2 kali. Itu naluri alamiah. Itu disebut reaktansi naluri alamiah untuk menolak paksaan. Mengapa sih kita nggak suka dipaksa atau diperintah? Kenapa kita nggak suka dipaksa? Karena nggak mau, karena sesuai dengan keinginan hati, ya. Karena yang pertama itu kebutuhan dasar manusia adalah ingin dihargai otonomi atau kemerdekaannya, ingin dihargai dirinya, ingin dihargai keberadaannya, ya. Makanya kalau misalkan dipaksa itu dia tidak mau, kayak tadi yang kepalan tangan yang A. Dipaksa mau berapapun, kalau tidak mau ya tidak mau, karena dia mempertahankan apa yang menjadi kemerdekaan dirinya. Kayak gitu, ya. Itu sifat dasar manusia, ingin diakui keberadaannya dan ingin diakui otonomi daerahnya. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Paksaan itu dapat memicu pemberontakan dan emosi negatif. Kalian tahu emosi negatif apa aja? Marah, kesel, terus apa lagi? Toksik, emosi-emosi yang negatif. Nah, dampaknya kalau kita dipaksa terus-menerus dan kita tidak mau, dampaknya adalah stres. Terus motivasinya menurun dan bahkan kerusakan hubungan dengan orang lain. Kalau misalkan orang lain terus memaksa, kitanya nggak mau, kan lama-lama jadi rusak hubungannya. Kayak gitu, ya. Sebaliknya, kalau misalkan dampak dari kebiasaan yang berakar pada kesadaran, itu jauh lebih positif. Jadi kita sadar nih, misalkan kita sadar melakukan ibadah. Nah, itu dampaknya akan jauh lebih positif daripada kita sudah niat untuk ibadah, tapi tiba-tiba orang tua kita bilang, sholat, kayak gitu. Terus habis itu kita ngelakuin nggak? Misalkan. Ya kan karena kita tuh udah niat, tapi itu udah kan ada omongan sholat, kayak gitu. Nah itu kan jadi nggak niat. Misalkan nih kita lagi rajin banget, mau nyapu, mau bersih-bersih, mau cuci piring, ya kan? Kalian punya niat ya kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada yang ini nih, mempengaruhi, tumben rajin. Nah kan, tumben kayak gitu. Kalau kayak gini, nah kayak gitu, langsung kita gimana moodnya? Males lah kayak gitu. Nah itu contohnya seperti itu antara paksaan dan sebaliknya kesadaran. Tetapi kalau misalkan kita kok kata-katanya, misalkan orang tua tidak biarin ya, kita pasti akan melakukan itu dengan kesadaran gitu. Tapi dengan kalian sudah semakin dewasa, harusnya kita semuanya itu harus sudah sadar untuk melaksanakan suatu kegiatan misalkan di rumah. Karena kan tidak selamanya kita bergantung kepada orang tua. Gitu. Oke, lanjut. Nah, 10 tombol ajaib ya, daya perintah dalam diri. Jadi kita, dalam diri kita itu punya 10 tombol ajaib. Tergantung yang mana yang lebih timbul. Yang pertama adalah kesenangan atau joy, merasa senang saat melakukan sesuatu atau hobi. Yang kedua adalah kebutuhan atau need, melakukan sesuatu karena kebutuhan dasar atau mendesak. Contohnya apa sih kalau kebutuhan? Makan, ya, kebutuhan papan, kebutuhan sandang, nah itu termasuk need. Kebanggaan atau pride, kalau kita habis
memenangkan lomba atau misalkan habis ngerjain tugas atau ulangan nilainya 100, itu tombol kebanggaan akan muncul dalam diri kita. Kemudian manfaat atau benefit, menyadari bahwa tindakan seseorang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, kita mencoba untuk bermanfaat bagi orang lain, meskipun kadang-kadang kebablasan, kita sering dimanfaatkan. Ada yang seperti itu? Ya, itu termasuk toksik ya. Kita boleh bermanfaat bagi orang lain, tapi sewajarnya aja. Gitu. Next, keingintahuan atau bacanya gimana nih ya? Curiosity. Jadi kita tuh punya dorongan untuk belajar dan memahami sesuatu. Contoh aja yang sering, gibah. Ya, gibah, temennya lagi gibah, mesti yang sampingnya kepo. Nah, apa kok, gitu. Terus Bu Suci sering banget kalau ada orang yang habis keluar dari ruang BK, teman-temannya langsung tanya, nang apa kowe? Kowe nang apa? Gitu, pasti kayak gitu. Ya, karena ada rasa keingintahuan. Kamu habis diapain? Gitu. Itu kayak gitu. Bukan jurusan ini ya, jurusan lain. Oke. Itu selalu ya. Jadi teman-temannya di luar tuh udah pada nungguin gitu. Sementara yang satu kan masuk tuh. Padahal ya hanya misalkan ambil surat aja yang nganter aja bisa sampai 5 orang. Ya, padahal cuma ngambil surat tuh. Oke. Tantangan atau challenge. Menyukai tantangan dan ingin menguasai keterampilan yang baru. Jadi kalau misalkan kalian lagi belajar masak misalkan, kalian akan coba terus hingga mahir, misalkan seperti itu. Kemudian minat atau passion, kalian memiliki ketertarikan itu yang tulus pada subjek atau kegiatan. Kegiatan mana yang kalian lebih suka, nah itu ada minat. Terus keyakinan atau faith, percaya pada sesuatu yang diyakini atau spiritual ya. Ibadah kayak gitu. Ke gereja, ke masjid, nah itu. Tujuan atau purpose, memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam hidup. Kalian punya tujuan dalam hidup? Sekarang udah punya belum? Apa masih terombang-ambing? Ya, ini kan kalian kan kelas 10 perhotelan ya. Nah, kita kan tidak tahu ya kalau lulusnya tuh nanti kita bakal jadi apa? Apakah kita tetap di bidang yang sama atau misalkan tidak. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai menyusun tujuan hidup, goalnya apa, dan kalian fokus ke situ, maka itu akan menjadikan kita itu orang yang teratur, kayak gitu. Terus makna, meaning, merasa hidup itu bermakna. Hidup kalian ada maknanya nggak? Hidup kita ada maknanya nggak? Harus ada, ya. Karena kalau kita tidak bisa memaknai hidup, kita tidak punya ya udah kayak nggak punya daya. Mohon maaf ya, sampai bunuh diri, kayak gitu. Kalau misalkan kita misalkan dijauhin teman atau lagi dalam sesuatu yang sedang tidak baik-baik aja, tetapi jangan pernah terpikirkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Melukai diri sendiri, ya. Bu Suci pernah menangani anak yang seperti itu, tapi alhamdulillah berhasil. Ya itu di ruang BK itu waktu itu rame, gitu. Kalian jangan seperti itu ya. Kalian masih punya orang tua, mau sehancur-hancurnya hidup kita, lagi dalam fase yang di bawah banget atau down banget, jangan pernah ada terpikirkan untuk melakukan hal yang berbahaya. Oke? Karena kita punya tombol makna dan punya tombol tujuan. Oke, di antara 10 itu, mana yang paling sering muncul dalam diri kalian? Joy, kesenangan. Terus? Kebutuhan, jelas. Terus? Keingintahuan, curiosity. Terus? Tujuan, purpose, makna. Sebenarnya semuanya itu penting ya, cuman lebih sering muncul tombolnya itu yang mana. Oke.
kesenangan ya. Seringnya itu. Nah, sampai bulan Oktober, adakah yang sudah pernah dihukum karena tidak membuat tugas atau PR oleh guru mapel? Sudah. Oke. Hukumannya apa? Mengerjakan di luar kelas. Selain itu, ada yang sampai berdiri di sini selama pelajaran? Tidak. Ada yang sampai mengerjakan tugas berulang kali? Tidak. Nah, itu bedanya ya. Kalau misalkan disiplin biasa, contohnya tadi nggak ngerjain tugas, itu disiplin biasa hanya membentuk kepatuhan sesaat. Ya, contohnya kamu nggak ngerjain tugas, kamu harus berdiri di depan kelas. Kamu harus kerjain tugas secara berulang kali. Jadi nyalin beberapa kali. Tapi kalau misalkan disiplin positif, biasanya ditanya, kenapa tidak mengerjakan tugas dan solusi untuk tugas itu tuh biar selesai. Sama kalau misalkan terlambat, ya. Kalau dulu, ya, terlambat itu adalah harus melakukan sesuatu hal dulu baru masuk kelas, gitu. Tapi kan itu hanya membentuk disiplin sesaat, bersifat kepatuhan dan paksaan. Tetapi kalau yang sekarang, kan kalau misalkan ada yang sudah pernah terlambat, udah pernah. Suruh ngapain? Bikin surat aja. Iya, karena kita sekarang lebih disiplin positif. Jadi yang ditanya terlambatnya kenapa dan bagaimana caranya untuk tidak keesokan harinya untuk tidak terlambat lagi. Tetapi juga tetap ada konsekuensinya nanti apabila beberapa kali terlambat. Gitu. Kalau dulu itu harus ngepel masjid dulu, harus natani mukena dulu, harus bersihin kamar mandi dulu, itu seperti itu. Gitu. Ya. Jadi disiplin positif bukan sekedar mematuhi aturan. Ini adalah melatih tanggung jawab yang tumbuh dari kesadaran sehingga efeknya bertahan lebih lama. Jadi anak-anak sudah masuk SMK, sudah kesadarannya untuk melakukan suatu kebiasaan yang positif harus sudah terbentuk. Karena kalau misalkan masih dalam keadaan paksaan, maka tidak akan jadi nantinya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, kita masuk ke aplikasi. Bu Suci sudah menyiapkan 2 LKPD yang nantinya silakan diisi oleh kalian, tetapi Bu Suci minta kejujurannya. Ya, tenang aja, ini tidak mempengaruhi nilai atau kenaikan kelas kalian kecuali yang kebangetan, ya. Itu tidak. Oke, cukup ya. Adakah yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, boleh. Silakan maju ke depan. Iya, dijabarkan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Nih, siapa Mbak? Nih, Srina mau menyampaikan presentasinya di itu. Di itu boleh dipegang aja. Oh, dipegang. Nah. Oke, fokus dulu yuk ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisrian Nur Aini, saya absen 22. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan apa yang saya mungkin refleksi dari diri saya. Yang pertama ada tabel progres kebiasaan anak Indonesia hebat. Mungkin bisa dilihat teman-teman. Progresnya bagaimana coba? Saya mungkin akan bacakan. Yang pertama ada kebiasaan bangun pagi.
Saya bangun pagi mungkin mentok sampai hari Jumat. Kalau hari Sabtu Minggu? saya saya biasanya bangunnya lebih siang, iya. Oke. Kalau beribadah saya insya Allah full. Berarti Sabtu Minggu ibadah dulu, terus lanjut tidur lagi? Iya. Oke. Kok nggak kurang meyakinkan? Terus ada itu berolahraga. Kalau hari Senin saya tidak, soalnya kan sekolahnya waktu itu banjir, jadi saya tidak senang. Oh iya. Iya. Oh iya ya, Senin kemarin banjir ya? Betul. Libur ya kalian ya? Iya. Lumayan 1 hari. Kalau untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Oke. Jumat. Agak dikerasin Mbak. Oke. Diperhatikan Untuk- dulu yuk. Untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, saya mungkin berolahraga di sekolah. Lalu untuk makan sehat, saya everyday. Oh everyday, Yes. oke. Kalau gemar belajar, saya itu mungkin kadang-kadang kalau ada waktu senggang gitu. Terus kalau bermasyarakat, saya mungkin di sekolah. Kalau di rumah saya jarang, soalnya saya pulangnya sore biasanya. Oke. Kalau untuk tidur cepat, saya setiap hari gitu. Tidurnya jam berapa Mbak? Saya biasanya tidurnya jam 8 atau jam setengah 9. Oh oke. Beneran, swear. Setiap hari itu? Iya. Hari Sabtu juga? Iya, soalnya saya biasanya kecapean. Oh, oke, kecapean. Terus ada LKPD yang nomor 2 itu ada kebiasaan positif dan kebiasaan negatif dari diri saya. Yang pertama ada soal apa saja kebiasaan positif yang sudah kamu lakukan. Yang pertama ada beribadah dan tidur lebih awal. Terus ada soal yang kedua, apa saja kebiasaan negatif yang sulit kamu hilangkan. Yang pertama, saya kalau libur sekolah itu suka bermalas-malasan dan saya ingin sekali menghilangkan kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang mengatnya kebiasaan lebih baik. Terus ada soal yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif dalam hidup saya. Biasanya saya membuat prinsip dalam hidup saya agar bisa menghilangkan kebiasaan negatif dan mengganti dengan kebiasaan positif. Dan saya juga harus sadar diri akan pentingnya kedisiplinan. Terus saya juga akan membuat jadwal kegiatan positif agar saya bisa lebih kondusif atau terjadwal gitu Bu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aldi, sini maju Aldi. Yang Aldi ada pantun. Oh enggak. Setiap kali itu ada pantun. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Bagus Putra. Saya dari kelas 10 PA2 akan mempresentasikan progres kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, saya akan mempresentasikan progres kebiasaan anak Indonesia hebat yang berisikan tabel. Kebiasaan bangun pagi, saya melakukannya hampir setiap hari kecuali hari Minggu. Oke. Beribadah, insya Allah saya melakukannya setiap hari. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk berolahraga, saya melakukannya setiap hari. Makan sehat, setiap hari juga. Nah, Gemar belajar, Sabtu Minggu enggak. Oh ya, ya karena otak butuh istirahat dulu ya. Oke. Untuk sebenarnya belajar juga sih, Bu, tapi sedikit dikurangin waktunya. Oke, bagus. Sabtu Minggu tetap belajar tapi progres waktunya dikurangin ya. Untuk bermasyarakat, kalau di sekolah saya gemar bermasyarakat, tapi kalau di rumah saya hampir seminggu
pas itu pernah sebulan nggak bermasyarakat. Oh, Soalnya berarti pulang sore terus. pulang sore habis itu langsung masuk Ya, ke rumah ya. istirahat. Istirahat. Oke. Kalau untuk Terus? sekarang sih Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu Iya, bermasyarakat. Ya, Sosialisasi seperti- sama tetangga, main sama teman rumah. iya, Oke. kerja bakti gitu. Oh, kerja bakti ya. Terus yang terakhir cepat tidur. Saya melakukannya setiap hari. Oh, tidurnya jam berapa? Jam 8 udah ngantuk sih, Bu. Oh ya, jam 8 udah ngantuk. Nggak apa-apa, baik. Bagus. Baik. Oke. Terus lalu, lanjut. Lembar kedua, kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Soal pertama, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan kondisimu ya. Apa saja kebiasaan positif yang sudah kamu lakukan? Kebiasaan positif yang sudah saya lakukan yaitu berolahraga. Yang paling penting setiap bangun tidur, biar saya nggak tidur lagi, saya melakukan push up sebanyak 10 kali. Itu paling minimal setiap hari. Oke. Berarti biar nggak ngantuk ya. Ya. Push up 10 kali. Terus? Terus membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah seperti membuang sampah, membantu mencuci piring, membantu membereskan kamar ibu, dan menutup gerbang. Oh, tutup gerbang. Ya. Berarti setiap hari kamu lakukan supaya tidak ngantuk. Ya. Oke. Oke, terus? Yang ketiga, menolong teman dengan sukarela kepada teman yang sedang membutuhkan. Oh ya. Yang keempat, sangat suka membersihkan barang-barang pribadi. Sangat suka membersihkan barang-barang pribadi. Contohnya apa itu? Contohnya bersihin kayak sepeda gitu, Bu. Oh ya. Ya. Kotor dikit marah. Oh, kotor dikit berarti memang harus selalu bersih ya? Iya. Oke. Terus? Terus soal kedua, apa saja kebiasaan negatif yang sulit saya hilangkan? Kebiasaan negatifnya yaitu menjahili teman dengan sengaja. Menjahili teman. Menjahili. dengan Pernah dijahili? Oh, pernah. Bu Suci pikir tuh Aldi tuh diem. Ya mungkin kan baru 2 kali ya ketemu. Besok nggak tahu 3 tahun kayak apa ya. Terus lanjut Aldi. Yang kedua, saya boros melakukan dalam penggunaan uang jajan. Oh, disanguin tapi selalu habis Iya, buat jajan. Iya. Kalau pulang sekolah jajan lagi. iya. Oh, oke, berarti harus selalu bawa tentengan ya. Nggak apa-apa. Terus lanjut. Yang ketiga, sedikit merasa tidak peduli walaupun memang urusan saya, tapi saya bukan yang bertanggung jawab. Oh, tanggung jawabnya masih kurang. Ya. Oke. Soal ketiga, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif dalam hidup saya? Yaitu memaksakan diri untuk melakukan hal positif memaksakan diri untuk melakukan hal positif dan menghilangkan hal negatif walaupun sangat tidak ingin atau enggan melakukannya. Lambat laun, tubuh akan terbiasa melakukan hal positif dan meninggalkan hal negatif karena tubuh atau otak menganggapnya sudah hal biasa. Oke, jadi berawal dari paksaan, tapi nanti lama-lama akan muncul kesadaran sehingga tetap terus dilakukan. Gitu. Iya, Bu. Oke. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kalian pasti punya cara-cara untuk menghilangkan kebiasaan negatif dalam diri kalian agar menjadi kebiasaan yang positif. Apapun caranya, yang penting nantinya bukan hari ini, bukan besok, tetapi selama kalian berusaha secara terus-menerus, maka kesadaran akan melakukan kegiatan yang positif atau kebiasaan positif itu akan tumbuh dalam diri kalian. Dan yang paling penting adalah konsisten. Karena kalau misalkan sudah melakukan kebiasaan tapi kok cepat bosan ya atau tidak konsisten itu sama aja gitu.
Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak, yang sudah selesai nanti dikumpulkan ya, LKPD-nya. Oke. Kita sudah memasuki tahap akhir. Nanti tuh ini. Kebuka. Kesimpulan. Siapa yang mau coba untuk membaca kesimpulannya? Baca doang. Oke. Ya, silakan dibaca kesimpulannya. Ketika seseorang melakukan kebiasaan positif secara disiplin serta konsisten, maka dia akan mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Oke. Penerapan disiplin positif dapat mengembangkan keterampilan hidup yang positif, meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab, serta mencapai tujuan dengan lebih efektif. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Oke. Kesimpulan, ya, benar ya. Ketika seorang melakukan kebiasaan itu secara positif, melakukan kebiasaan positif itu dengan disiplin dan konsisten, maka dia akan kualitas hidupnya itu akan terus meningkat. Kan kita tidak mau ya hidupnya tuh gini-gini aja, ya kan? Jadi semakin kalian nanti dewasa, maka sebisa mungkin kualitas hidup kalian harus terus ditingkatkan. Kualitas hidup itu tidak hanya ditingkatkan melalui materi ya, tetapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap kegiatan yang kita lakukan, itu bisa jadi peningkatan kualitas hidup. Kemudian, penerapan disiplin positif itu dapat mengembangkan keterampilan hidup jelas. Kalau misalkan kita melakukan kegiatan yang basic aja di rumah, itu nanti ketika dewasa, kalian tidak akan kagok, ya, nggak bisa nyapu karena sudah terbiasa di rumah, bisa nyapu, bisa cuci piring, itu kan keterampilan basic, gitu. Meningkatkan kesadaran diri dan tanggung jawab, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Sini yang progres kebiasaan, sini yang kebiasaan positif dan negatif. Jangan dibuang-buang, yuk. Kebalik. Nah, kayak gini. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih anak-anak, kalian sudah kita sudah belajar tentang materi jaga konsistensi, dalam hal ini kebiasaan yang berkesadaran ya. Kita semakin kesini kita coba tingkatkan kualitas hidup, konsisten dalam melaksanakan kegiatan apapun yang positif, serta kalau misalkan kita masih punya kebiasaan negatif, tidak apa-apa, proses ya. Kalau kayak gitu kan berproses untuk mengubah kebiasaan diri kita menjadi kebiasaan yang lebih baik. Sekian dari Bu Suci, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.